Sekarang saya tanya, kematian itu menakutkan gara-gara matinya atau gara-gara konsep mati yang kita ketahui? Yang mana? Konsep. Betul? Jadi mau ngomongin karma, mau ngomongin takdir, mau ngomongin apapun semua, kita diberikan sebuah konsep dan program. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Setan di barat nggak ada yang kayak suster ngesot, nggak ada Bu, Pak. Karena mereka nggak punya program itu, betul nggak? Di sana pakai jas lah gitu kira-kira. Sehingga mau nggak mau, suka tidak suka, semua yang kita lawan dalam kehidupan ini sebetulnya bukan segala sesuatu yang kita anggap tahu, tapi bagaimana kita memaknai terhadap itu sendiri gitu. Contoh. Saya ulang sedikit lagi ya, supaya nanti kita ngerti si akarnya gitu. Kita takut mati bukan karena kematiannya, tapi karena dongeng yang diceritain sama kita tentang mati, betul nggak? Karma lebih banyak takutnya, lebih banyak senangnya. Takut karena diceritain adalah nanti karma. Begitu nggak kira-kira? Sehingga masing-masing kita punya programnya sendiri, punya keyakinannya sendiri, dan punya pemaknaannya sendiri. Betul nggak? Berarti problemnya bukan karmanya, bukan otonannya, bukan apanya, tapi bagaimana aku memaknai tentang sesuatu. Betul? Ini oke? Dapat ya? Sekarang saya tanya, yang perlu dirubah kira-kira maknanya atau kenyataannya? Maknanya. Kalau dari dulu pemaknaan bahwa kalau gini nanti karmanya gini, pasti gini. Terjadi kenapa? Karena kita meyakini dengan pemaknaan yang lama gitu kira-kira. Nah jadi saya setuju banget dengan statement Pak Wayan tadi bahwa teman-teman ibu bapak, satu hal yang gak bisa kita tolak dalam hidup adalah kenyataan, titik. Bahwa kita mau punya rumus A, rumus B, rumus C, kita semua akan bersimpuh dengan yang namanya kenyataan. Sehingga kita mau punya teori A, teori B, teori C, apapun, mau itu ngomong karma, mau itu ngomongin takdir. Kita ngomong takdir ada perbedaan sudut pandang yang banyak banget lah, udah gitu kira-kira. Nanti menurut si A takdir begini, menurut si B nanti takdir gini. Kita semua ribut tentang definisi gitu. Tapi teman-teman ibu bapak, sadarilah, pada akhirnya pernyataan segala bentuk apapun yang paling benar itu adalah sesuatu yang kita alami langsung sendiri masing-masing. Betul gak Bu, Pak? Sip. Jadi saya rasa jembatan dari semua apapun yang terjadi, yuk kita belajar melepaskan pemaknaan lama. Nomor satu, mari kita mulai belajar dulu menerima kenyataan yang ada. Itu nomor satu. Contoh. Menikah dan bercerai, mana yang lebih baik? Diam gini sih. Hah? Menikah sama cerai, mana yang lebih baik? Oke, sekarang saya tanya, apakah orang yang menikah pasti lebih baik dari yang cerai? Belum tentu. Makanya saya selalu bilang bahwa divorce is a new hope. Menikah adalah harapan baru, betul nggak? Setuju? Yang setuju biasanya udah sih gitu. Nah, kita nggak bisa menilai, maaf nih ya, orang yang, ini nih saya kasih contoh yang sederhana. Orang yang kelihatannya baik-baik, statusnya masih menikah, tapi di dalamnya belum tentu bertumbuh gitu. Jadi kita nggak bisa melihat stigma bahwa ini lebih baik dari itu lebih baik. Nggak bisa, kenapa? Yang kita lihat ini semuanya adalah konsep dan pengetahuan yang dijejalkan dengan limitasi apa yang kita tahu gitu intinya. Nah jadi saya rasa, cara yang paling mudah untuk kita lakukan untuk tetap bisa menerima. Ingat ya teman-teman ibu bapak, saya selalu mau mengulang-ulang ini. Mau ada kehidupan masa lalu, mau ada kehidupan masa depan, ya udahlah gitu. Nanti di kehidupan belum kejadian gitu. Dulu gini, ya udah lewat gitu. Contoh, kita bisa merubah masa lalu nggak? Nah, mulai ini kebiasaan 99% gini nih. Ya, ngejawab nggak mikir namanya asbun ya, bunyi aja. Kita bisa merubah masa lalu nggak? Bisa, maknanya. Tapi faktanya bisa kita rubah nggak? Nggak bisa. Tapi poinnya saat kita merubah pemaknaan masa lalu untuk membaru saat ini, maka masa lalu yang menakutkan, masa lalu yang tidak menyenangkan, kita bisa menerima saat ini bahwa pemaknaan yang berubah, kondisi saat ini juga ikut berubah. Betul nggak? Dulu kita ngelihat orang ini nyebelin banget, udah datang ke rumah semesta, baru ngerti dia adalah guru kesabaranku. Belakangnya pret sih gitu ya. Yang penting berubah makna gitu.
Jadi sekali lagi teman-teman ibu bapak, kalau kita tidak merubah makna kita tidak akan pernah merubah realitas hidup kita. Nah itulah yang saya sebut merdeka. Kalau kita masih pakai keyakinan lama, pengetahuan lama, pemaknaan lama, kita akan berputar-putar di level yang sama. Nah jadi saya rasa untuk ketiga hal ini, apapun program data konsep yang udah terinstal, sebisa mungkin dikikis untuk tetap menerima kenyataan. Terima kasih. Baik, mantap, luar biasa.